Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihil amala thumma salatu ala khairil wara wa ala sadatihi alihi wa sahbihi al-fudala amma ba'd. Kita mengetahui bahwa zaman terus berkembang. Berbagai permasalahan muncul. Ada yang baru, ada yang lama tapi kemudian berubah bentuk, termasuk dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ada salah satu karya yang sangat bagus yang berjudul Al-Mawsu'atul Muyassarah fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah. Ensiklopedi ringan, muyassar, yang diringankan, disederhanakan, tentang fikih qadaya mu'asirah, tentang fikih permasalahan-permasalahan kontemporer, atau yang disebut juga fikih nawazil, fikih kontemporer juga, yang berisi tema-tema yang muncul di zaman-zaman belakangan. Dan ensiklopedi ini, mausu'ah ini, diterbitkan oleh Markaz At-Tamayyuz Al-Bahthi fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah. Markaz At-Tamayyuz Al-Bahthi fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah. Pusat ya, yang disebut dengan At-Tamayyuz, yang fokus di bidang riset dalam fikih permasalahan kontemporer. Kitab ini cetakan pertama diterbitkan tahun 1436 Hijriah. Ya, belum terlalu lama. Nah, kita akan mempelajari sedikit isi tentang kitab ini, mengenai kitab ini. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang menjadi penentu penutup seluruh syariat yang ada pada zaman dahulu. Sehingga syariat ini harus dituntut, karena dia terakhir, pemungkas, maka harus yang terbaik dan bisa mengatasi berbagai problematika di setiap waktu dan tempat sampai nanti hari kiamat. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya zaman, maka manusia pun berkembang juga. Dengan keadaan-keadaan muncul aktivitas atau penemuan yang baru yang membutuhkan pemahaman tentang hukumnya. Dengan berkembangnya alat-alat transportasi, sarana komunikasi, dan bermacam-macam gaya hidup, cara mendapatkan rizki, dari sisi kedokteran, dari berbagai macam alat-alat yang muncul, maka ini semuanya kadang tidak dikenali oleh para ulama fuqaha di masa-masa dahulu ketika menulis kitab-kitab fikih. Nah, inilah yang membutuhkan usaha baru untuk mengetahui bagaimana jawaban syariat Islam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer tersebut. Dari sinilah maka Markaz At-Tamayyuz Al-Bahthi fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah membuat karya yang ilmiah yang besar yang disebut dengan Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah. Walaupun tidak disebutkan, mereka mengatakan di muqaddimah, memang tidak disebutkan semuanya, semua permasalahan fikih, tapi dia mengumpulkan banyak sekali tema-tema fikih kontemporer. Sesuai dengan namanya, yaitu mausu'ah, ensiklopedi, tetapi muyassarah, dengan menggunakan ringkasan, metode ringkas, ungkapan yang mudah difahami, dan urutan yang mudah dicerna, sehingga bisa dibaca oleh siapapun. Tujuannya yang pertama mereka membuat ini adalah untuk memudahkan umat Islam untuk mempelajari permasalahan kontemporer, baik secara gambarannya, tasawurnya, secara takyif, penggambaran permasalahan tersebut, kemudian secara hukum. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya tidak diulang-ulang lagi, karena mereka sudah mendapatkan kitab-kitab karya para ulama yang membahas di bidang-bidang tersebut, dan tidak perlu lagi meneliti lagi, hanya cukup kita cari, kita kumpulkan gitu ya. Mereka berpikir seperti itu, dikumpulkan saja, sehingga tidak perlu lagi mencari-cari baru lagi, karena misalkan belum ditemukan padahal sudah ada.
sudah dibahas. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah membantu para peneliti untuk mencari tema ketika mereka ingin menulis jurnal atau menulis bahath, risalah tentang permasalahan fikih kontemporer, sehingga memudahkan mereka untuk menemukan tema tersebut. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan bahwa syariat Islam ini berlaku dan memberikan jawaban untuk segala permasalahan di setiap waktu dan tempat, yang berkontribusi untuk memberikan dampak positif dalam berbagai peristiwa di dunia ini. Yang kelima adalah menampakkan usaha para pemegang kepentingan taklim, ya, di sisi pendidikan syar'i, baik dari universitas maupun majami al-fiqhiyah atau darul ifta dan seterusnya. Karena mereka semua sudah mengerahkan banyak sekali usaha dan perlu dibukukan, ya, dirapikan supaya mudah difahami. Kelebihan ensiklopedia ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini karya bersama, ya, bukan karya satu orang, tapi karya kolektif. Ada 5 universitas di Saudi yang bekerja, ini para pengajar, para dosen di 5 universitas yang menyusun ensiklopedia ini. Jadi bukan main-main ini, ya. Yang pertama adalah Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah. Yang kedua Jami'atul Malik Saud. Yang ketiga Jami'atul Malik Khalid. Kemudian Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, UIM, ya, singkatannya UIM. Kemudian Jami'atul Qasim. 5 universitas ini para dosennya yang menyusun, yang bekerja untuk membuat ensiklopedia ini. Kemudian kelebihan yang kedua adalah fokus di permasalahan fikih yang kontemporer. Karena biasanya permasalahan kontemporer ini dibahas tidak hanya fokus di fikih, kadang di sebagian diskusi itu membahas tentang akidah, tentang hukum-hukum yang lain, ya, bukan fokus di fikih saja, atau misalkan pengetahuan umum. Nah, di mausu'ah ini, ensiklopedia ini fokus di pembahasan fikih kontemporer. Kemudian yang ketiga, ini sudah disusun berdasarkan pembagian fikih yang sudah lumrah, ya, disusun dimulai dari fikih ibadat, muamalat maliyah, fikih usrah atau al-ahwal asy-syakhsiyah, kemudian masailul at'imah wal libas waz-zina, kemudian permasalahan seputar al-jinayat, ketika terjadi pelanggaran atau terjadi tindakan kriminal, serta qada al-alaqat ad-duwaliyah, tentang politik, ya, siasah syariah, kemudian fikih minoritas, fikih negara-negara minoritas muslim yang sedikit, kemudian tentang kedokteran modern. Nah, ini semuanya disusun dengan rapi di ensiklopedia ini. Yang keempat, kelebihan ensiklopedia ini juga tawthiqul ma'lumat min masadirihal ilmiyah. Disebutkan sumber-sumber informasi dari rujukan ilmiah. Nah, yang menjadi rujukan di sini al-majami al-fiqhiyah, majma' fikih. Yang disebutkan dari ketetapan dan riset mereka. Terutama majma' fikih Islami yang menginduk kepada Rabitatul Alam Al-Islami yang berpusat di Mekkah. Kemudian Majma' Fiqih Islami Ad-Dauli yang menginduk ke Munazzamatut Ta'awun Al-Islami yang dulu disebut dengan Munazzamatul Mu'tamar Al-Islami yang ada di Jeddah. Kemudian Majma' Al-Buhuthul Islamiyah di Mesir. Majma' ini para peneliti, ya, berkumpul, mereka mendiskusikan satu tema sampai tuntas. Kemudian Majma' Fikih Islami yang ada di India, Majma' Fuqaha Syariah yang berada di Amerika. Nah, jadi bukan hanya di negara-negara Arab saja. Kemudian yang kedua sumbernya adalah Al-Hay'atu Syar'iyyah wal Muassasatul Ilmiyah. Lembaga-lembaga syariat dan yayasan-yayasan ilmiah, terutama Hay'atu Kibaril Ulama yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta yang ada di Mamlakah Arabia Saudiyah, juga kerajaan Saudi Arabia. Kemudian Qita'ul Ifta'i wal Buhuthi bil Kuwait, Darul Ifta' al-Misriyah, Lajnatul Ifta'il Am bil Urdun di Yordania. Majelis-majelis fatwa seperti ini yang menjadi sumbernya. Kemudian Majelis Al-Urubi lil Ifta'i wal Buhuth,
yang di Eropa. Setelah itu disebut juga al-majallatul ilmiah, majalah-majalah ilmiah, terutama majalah yang muhakkamah, yang resmi. Kemudian majalah yang diterbitkan oleh majami' fiqhiyah, kuliah-kuliah syariah, universitas-universitas yang memiliki divisi kuliah syariah, dan pusat-pusat penelitian fi dirasatil islamiyah. Juga merujuk ke ar-rasail al-ilmiyah, tesis atau disertasi ilmiah ya di kuliah-kuliah syariah. Kemudian yang terakhir juga terkadang mengambil dari sumber website digital yang terpercaya. Kelebihan yang berikutnya adalah ringkas, al-ijazu wal ikhtisar. Jadi tidak panjang lebar. Yang keenam, at-tahkim, ya sudah diteliti ya, diteliti ulang. Karena yang berhak untuk menentukan permasalahan ini atau mausu'ah ini, ensiklopedia ini sudah ditahkim, ya, sudah dicek, sudah divalidasi. Disebutkan di sini jumlahnya wahidun wa isyruna ustadzan wa mukhtassan. 21, ini yang bagian validasi saja, bukan penelitinya ya. Kalau penelitinya tadi disebutkan dari 5 universitas. Dari universitas. Nah. Dan ini tahkim ini, validasi ini yang pertama dilakukan setelah setengah perjalanan. Kemudian setelah selesai dicek lagi, diteliti lagi. Ya, dicek lagi, diedit lagi, kemudian dikoreksi lagi jika ada yang kurang, begitu. Maka ini yang menjadi kelebihan mausu'ah ini. Dan ensiklopedia ini dibagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama tentang ibadat, yang kedua tentang muamalat maliyah, tentang perdagangan, jual beli dan seterusnya. Yang ketiga tentang fiqhul usrah, tentang pernikahan, talak dan hal-hal yang seputar itu, kekeluargaan. Kemudian yang keempat tentang fikih kedokteran. Karena banyak sekali dalam bidang kedokteran ini ditemukan permasalahan kontemporer yang membutuhkan pembahasan hukum fikihnya. Kemudian yang kelima, fikih di negara-negara minoritas muslim, ya, di negara-negara Eropa misalkan atau Amerika, yang akan dibahas juga. Kemudian yang keenam tentang makanan, pakaian, perhiasan dan adab-adab. Dan yang ketujuh seputar kriminalitas, kemudian hukum, qada dan al-alaqat ad-dualiyah, al-alaqat ad-dauliyah, hubungan antar negara, hubungan negara.